Shalom semuanya. Jadi sebelum kita mulai renungan pagi pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada hari ini bisa bangun ya Tuhan, dan mau melaksanakan aktivitas kami pada hari ini. Tapi sebelum itu ya Tuhan, kiranya perkenankan kami untuk menerangkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kami bisa memahami isi dari firman ini Tuhan dan melaksanakannya di kehidupan kami sehari-hari. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadi tema renungan pada pagi ini yaitu curhatlah kepada Tuhan, yang diambil dari ayat Lukas 2 ayat yang ke-51, yaitu berbunyi, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Jadi ini itu menceritakan tentang orang tua Yesus yang pergi Yerusalem pada hari raya Paskah, dan Yesus telah berumur 12 tahun pada saat itu, dan sehabis berjalan-jalan di situ, nah mereka ini pulang, tapi Yesus tanpa sepengetahuan mereka tinggal di Yerusalem itu. Nah, karena orang tua Yesus itu sadar Yesus hilang, mereka pun mencari kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Dan pada 3 hari mencari, mereka menemukan Yesus itu di Bait Allah. Dan Maria ini berkata gitu kepada Yesus, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian kepada kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Dan Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Nah, tapi Bunda Maria ini kayak tidak meluapkan emosinya, tetapi tetap sabar dan sesuai dengan naas tadi, menyimpan perkara dalam hatinya. Di zaman kita sekarang ini, kita bisa membagikan sesuatu dalam hitung detik, seperti membagikan sesuatu foto, atau kita lagi curhat tentang kesedihan atau apa, contohnya seperti media sosial. Nah, media sosial ini seperti layaknya tempat curhat bagi banyak orang atau remaja bagi kita. Sebenarnya curhat di media sosial itu nggak salah, tapi kita juga jangan lupa untuk curhat juga kepada Tuhan, yaitu yang selalu ada setiap saat menerangkan curhatan kita. Tapi kita malah lebih memilih curhat ke media sosial, kebanyakan ke media sosial. Nah, itu adalah contoh yang salah ya. Itu seperti kita ambil teladan dari kisah tadi, yaitu saat Yesus hilang di Yerusalem, kan Maria dan Yusuf itu mencari, dan bayangkan seberapa khawatir mereka tiba-tiba Yesus hilang gitu. Dan setelah 3 hari dia ditemukan di Bait Allah. Tapi Yesus malah menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Nah, mungkin kata itu mungkin sedikit menyakitkan bagi Yusuf dan Maria yang sudah khawatir, tapi tiba-tiba dijawab seperti itu. Nah, tapi di sini Maria itu dia itu lebih memilih menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Jadi artinya dia tidak meluapkan emosinya. Dia menyimpan semua emosinya itu dalam hati, yaitu berdoa kepada Tuhan. Nah, jadi bayangkan kita sudah punya tempat curhat yang sangat hebat, yaitu Tuhan Yesus. Dia selalu ada setiap saat, kapanpun kita mau,
Dia selalu menunggu kita untuk curhat kepada dia atau berdoa kepada dia, tapi kita malah kebanyakan memilih ke media sosial. Nah, maka dari itu, sebelum ke media sosial, marilah kita curhat dulu kepada Tuhan, maupun itu lagi sedih atau lagi marah, kesal, curhatlah kepada Tuhan. Nah, dengan curhat kepada Tuhan, kita bisa diberikan kekuatan ataupun penguatan agar kita tuh bisa menjalani hidup kita sehari-hari. Jadi pada renungan tadi kita sudah mengetahui bahwa kita harus lebih dulu curhat kepada Tuhan, maupun kita sedih atau lagi galau, lagi kesel, kita curhat dulu kepada Tuhan. Dan mari kita renungkan apakah kita sudah curhat kepada Tuhan atau berdoa kepada Tuhan pada hari ini. Oke, sekian dari renungan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengarkan renungan-Mu pada hari ini, dan kiranya pada hari ini kami bisa memahami isi dari firman-Mu, dan kami bisa, anak-anak-Mu ini bisa lebih curhat atau berdoa kepada-Mu Tuhan, jadi lebih dekat dengan-Mu Tuhan, dan Tuhan selalu mendengarkan curhatan atau keluhan-keluhan kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, dan lagi kami mau melakukan aktivitas kami, yang berkati supaya jangan lancar. Kami selalu berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.